warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Safira. Oke anak-anak, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang tayamum. Apakah ada yang tahu tayamum itu apa? Iya, belum. Jadi kita akan belajar tentang tayamum terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pengertian tentang tayamum. Apa sih itu tayamum? Jadi, tayamum itu merupakan tata cara bersuci menggunakan debu yang suci dengan cara mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai siku. Yang selanjutnya yaitu apa sih sebab-sebab tayamum? Nah, sebab-sebab tayamum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, karena tidak ada air. Jadi, ketika kita sudah mencari ke sana kemari, memang tidak ada air, kita menggunakan tata cara bertayamum. Yang kedua yaitu dikarenakan sakit. Jadi, ketika kita sakit parah nih, emang tidak bisa menggunakan air. Nanti kalau kena air, misal tangan kita akan gatal-gatal atau sakit kita akan menjadi parah nih. Nah, ini bisa kita menggunakan dengan tata cara bertayamum. Yang ketiga yaitu membutuhkan air, dan air itu hanya sedikit dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Semisal, emang tuh ada air, namun airnya itu cuma sedikit. Nah, air sedikit ini hanya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, begitu ya anak-anak ya. Yang selanjutnya yaitu syarat tayamum. Syarat tayamum ini dibagi menjadi 10 ya. Yang pertama yaitu tayamum dengan debu. Yang kedua yaitu debu yang digunakan harus suci, jadi tidak boleh kena najis ya. Yang ketiga yaitu memang debunya itu harusnya debu yang tidak mustakmal. Jadi ketika debu tersebut sudah digunakan, itu tidak boleh digunakan kembali. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, tidak boleh dicampur. Jadi debunya itu tidak boleh dicampur loh. Seperti dicampur kayak dicampur kopi, dicampur tepung, itu tidak boleh ya. Yang selanjutnya yaitu bersengaja untuk menggunakan debu. Jadi emang kita itu sengaja tidak ada air nih. Jadi kita sengaja menggunakan debu. Yang selanjutnya yaitu mengusap wajah dan kedua tangan. Nanti kita praktek, oke? Yang selanjutnya yaitu menghilangkan najis terlebih dahulu. Misal nih, kita tuh tidak ada air, sedangkan kita telah melakukan apa ya? Misal buang air kecil atau buang air besar. Nah, ini kan harusnya najisnya dibuang terlebih dahulu. Nah, gimana, Bu, kalau emang tidak ada air? Jadi kita bisa menggunakan batu. Batu itu batu dengan jumlahnya 3 ya, tidak harus yang halus gitu, namun kasar. Yang selanjutnya yaitu menghadap kiblat ketika bertayamum. Jadi ketika kita nantinya akan bertayamum itu harus menghadap kiblat. Yang selanjutnya yaitu mengerjakan tayamum itu dikerjakan setelah masuk waktu sholat. Jadi ketika udah azan nih, udah masuk mau sholat, nah itu kita bisa disegerakan langsung mengerjakan tayamum. Yang selanjutnya yaitu tayamum itu hanya digunakan untuk satu sholat fardu saja. Jadi semisal kita akan mengerjakan sholat subuh, nanti kita tayamum. Yang selanjutnya ketika nanti kita mau sholat zuhur, nanti tayamum lagi. Ketika mau sholat asar, kita tayamum lagi. Jadi hanya digunakan dalam satu fardu saja ya. Tidak boleh nih kalau misal mau sholat apa ya? Mau sholat maghrib tapi sekalian sholat isya. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Jadi hanya digunakan dalam satu sholat fardu saja. Oke, langsung saja kita praktek ya anak-anak ya. Oke anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan 2 kertas dan debu, serta ini ada pasir, namun ini pasirnya itu tetap ada debunya. Nanti Ibu akan menggunakan debu saja ya. Oke. Setelah itu, debu ini dikasihkan di kertas seperti ini. Nanti kita ratakan. Nggak perlu banyak ya anak-anak ya. Udah, segini aja. Yang penting merata. Akan belajar praktek tayamum. Nah, fardu tayamum itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu memindahkan debu. Ya, memindahkan debu. Yang kedua yaitu niat. Apa sih niatnya? Yaitu nawaitu tayamum istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu mengusap wajah. Yang keempat yaitu mengusap kedua tangan sampai sikut. Dan yang kelima yaitu tertib. Oke, langsung saja Ibu akan mencontohkan. Nah, di sini kenapa Ibu menggunakan 2 kertas sekaligus dan ada debunya 2 juga? Nanti ketika kita sudah menggunakan yang kanan, itu jangan menggunakan yang kanan lagi, tapi harus pindah agar debunya itu tidak agar tidak mustakmal. Oke, langsung saja Ibu akan mencontohkan. Yang pertama, ketika kita menggunakan misal aksesoris, jam tangan atau cincin atau kacamata, kita harus dilepas terlebih dahulu. Oke,
saja. Debu yang pertama yang kanan dulu. Kita ini sudah menghadap kiblat ya. Ditekuk-tekuk. Oke, langsung wajah ya. Sambil niat. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardalillahi ta'ala. Nah, ini kan yang kanan sudah dipakai. Jadi jangan yang kanan lagi, tapi yang kiri. Tekuk lagi. Sekarang tangan yang kanan. Ujung telapak tangan terlebih dahulu. Sampai sikut ke atas. Nah, yang sini dibalik ke sini. Putar. Sampai sela-sela jari ini. Oke, anak-anak, sudah paham? Ya, sudah paham ya? Oke, setelah kita melakukan tayamum, nah doa sesudah tayamum ini sama dengan doa sesudah wudhu. Gimana Bu? Jadi doanya yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Amin. Yang selanjutnya yaitu apa sih yang membatalkan tayamum? Jadi yang membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama yaitu sesuatu yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Contohnya ketika kita sudah buang hajat, buang hajat atau buang air, angin gitu ya. Jadi itu sama saja seperti membatalkan wudhu. Jadi sesuatu yang membatalkan wudhu itu juga termasuk membatalkan tayamum juga. Yang selanjutnya yaitu murtad. Jadi murtad ini keluar dari agama Islam. Yang ketiga yaitu meyakinkan bahwa ada air. Jadi kalau kita emang yakin di suatu tempat itu memang ada air, jadi itu bisa membatalkan wudhu. Oke, baik, sekian, terima kasih anak-anak. Cukup ya pembelajaran hari ini ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.